Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film X-Men Origin Wolverine yang dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Gavin Hood dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai James Howlett atau Logan atau Wolverine, Liv Schreiber sebagai Victor Crate, Lynn Collins sebagai Kala Silverfox, Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang kakak beradik bernama Logan dan Victor yang telah hidup ratusan tahun. Mereka direkrut menjadi pembunuh karena mempunyai kemampuan yang luar biasa. Namun keduanya malah berakhir saling bunuh. Masalah apa yang mereka alami sampai-sampai saling bunuh? Ataukah mereka saling berebut sabun mandi saat mereka mandi bareng? Untuk memperjelas permasalahannya, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1845 di Kanada, seorang bocil bernama James Howlett sedang mengalami sakit demam karena sering minum es saat puasa. Ia ditemani oleh anak dari tukang kebunnya bernama Victor Crate. Kemudian datanglah ayah James yang bernama gak tahu saya lupa untuk mengecek keadaannya. Saat itu juga ayah Victor yang bernama Thomas Logan membuat keributan di ruangan bawah. Gak tahu saya lupa pun langsung ke ruangan bawah. Dan gak lama kemudian terdengar suara tembakan. James bergegas keluar dari kamarnya dan menemukan ayahnya dibunuh oleh Thomas. James pun marah dan tiba-tiba muncul cakar tulang di sela-sela jarinya. Kemudian James mendorong Thomas sambil menusukkan tulangnya ke arah jantung. Sebelum Thomas meninggal, ia mengatakan kalau sebenarnya James adalah anak kandungnya. Jadi ibu James ini berike-ike kimochi dengan tukang kebunnya. Wah, bentar cuy, jangan suuzon dulu. Terkejut dengan fakta tersebut, James pergi melarikan diri. Kemudian disusul dengan Victor. Di sini keduanya tahu kalau Victor dan James bersaudara. Victor berjanji untuk selalu bersama James. Victor juga memiliki cakar tajam di kukunya. Dengan kelebihan seperti ini, mereka biasa disebut mutan, makhluk yang memiliki anomali fisik dipicu perubahan urutan DNA atau kromosom. Victor dan James menghabiskan abad berikutnya sebagai tentara. Mereka bertempur dalam Perang Dunia maupun Perang Vietnam pada tahun 1973. Semakin dewasa, sifat Victor malah semakin arogan. Suatu hari saat Perang Vietnam, Victor memperkosa seorang wanita dan membunuh perwira senior yang mencoba menghentikan perbuatannya. James pun mencoba menenangkan Victor serta membela Victor. Karena kelakuannya tersebut, keduanya dieksekusi mati oleh regu tembak. Akan tetapi, karena kemampuan penyembuhan mutan mereka yang sangat cepat, mereka pun hidup kembali. Kejadian ini kemudian menarik perhatian Mayor William Stryker dan meminta James dan Victor untuk bergabung dengan tim X buatannya yang terdiri dari beberapa mutan. Di tim tersebut, James menggunakan nama samaran yaitu Logan. Anggota tim X tersebut terdiri dari Agen Zero, ahli tembak, Wade Wilson, ahli memainkan katana, John Red, si ahli teleport, Fred Dukes yang terkuat, dan Chris Bradley, si pengontrol teknologi. Mereka semua menjalankan misi sesuai perintah Stryker. Di bawah arahannya, mereka dikirim untuk mengambil batu misterius yaitu adamantium di sebuah markas pemberontak. Agen Zero mulai menyerang penjaga dengan pistolnya, kemudian disusul dengan yang lain. Mereka berhasil masuk ke dalam gedung dan naik ke ruangan paling atas menggunakan lift. Kemudian Wade maju untuk menghabisi para penjaga yang ada di ruangan tersebut. Setelah semuanya dikalahkan, Stryker mengambil bongkahan adamantium dari salah satu pemimpin.
Lalu ia meminta pemimpin tersebut untuk memberitahu tempat yang bisa ia temukan lebih banyak lagi adamantium. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan mereka, tempatnya di Afrika pedalaman. Striker menyandera penduduk desa dan menginterogasi salah satu penduduk sipil untuk diminta menunjukkan letak adamantium. Namun ia tak memberitahunya, membuat tim X geram kecuali Logan. Para mutan mulai menyerang dan membunuh penduduk desa, termasuk Victor yang tak bisa mengontrol dirinya dan tak ada empati terhadap kehidupan manusia. Hal tersebut membuat Logan memilih keluar dari tim X untuk menjalani hidup yang normal. Kayaknya sih 6 tahun kemudian, Logan bekerja sebagai penebang pohon di Kanada dan hidup bersama pacarnya yang bernama Kayla Silverfolk. Di sisi lain, Chris sekarang menjadi pekerja di sebuah pertunjukan sirkus, di mana Chris ini membuat pertunjukan bolam yang tak bisa dimatikan. Setelah bekerja, Chris bersantai-santai sambil memainkan teknopatnya sebagai hiburan. Saat itu juga Victor datang, dan tanpa alasan yang jelas, Victor langsung membunuh Chris. Pagi harinya saat Logan sedang bekerja, Striker dan Zero datang, di mana Striker ini menginfokan kalau Chris dan Wade mati dibunuh. Striker juga mengatakan kalau ada mutan lain yang ingin membunuh anggota tim X. Striker meminta Logan untuk bergabung dengannya mencari si pembunuh. Namun Logan menolak dan memutuskan untuk pulang. Malam harinya, Kayla bercerita kepada Logan tentang bulan dan kekasihnya, Keikatsu, yang artinya Wolfriend. Dan keesokan harinya lagi, saat Kayla akan menjemput Logan, ia dihadang oleh seseorang yang ternyata Victor. Sedangkan Logan yang sedang bekerja merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia merasakan Kayla dalam bahaya. Logan pun langsung berlari menemui Kayla. Logan menemukan mobilnya serta menemukan bekas cakaran. Ia pelirak-pelirik dan menemukan Kayla tergeletak. Logan sangat sedih bahagia ketika mengetahui Kayla sudah meninggal dalam keadaan berlumuran darah. Dilihat dari jejaknya, Logan tahu kalau ini perbuatan Victor. Dengan amarahnya, Logan berhasil menemukan Victor di sebuah warung kopi Joss. Sebelum memulai perkelahian, Victor mengungkapkan alasannya membunuh Kayla, yaitu karena ingin mendapat perhatian Logan. Victor berharap bisa bersama dengan Logan lagi. Namun Logan yang sudah terbawa emosi langsung menyerang Victor. Dalam pertarungan tersebut, Victor berhasil mengalahkan Logan serta memotong cakar tulangnya. Hal tersebut membuat Logan kesakitan dan tak tersadarkan diri. Logan tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya di rumah sakit. Saat itu juga ia melihat Striker. Kedatangan Striker ke sini karena ingin menawarkan Logan bantuan dengan memberikan peralatan pertarungan melawan Victor. Berpikir kalau itu membantunya, Logan pun setuju kembali bekerja bersama Striker. Tidak singkat cerita, Logan dibawa ke fasilitas uji coba rahasia, di mana Logan ini akan menjalani operasi yang sangat menyakitkan. Striker mengatakan kalau Logan akan disuntik cairan batu adamantium untuk merubah bentuk tulangnya menjadi adamantium. Sebelum memulai, Logan meminta Striker untuk memberi kalung taknya yang bertuliskan Wolfriend. Operasi ini juga dihadiri beberapa jenderal untuk melihat senjata buatan Striker yang dinamakan Weapon X atau 10. Setelah operasinya berjalan menurut prosedur, Logan hampir meninggal. Tapi tak lama kemudian detak jantungnya kembali normal. Mengetahui operasinya berhasil, Striker berencana untuk membuat Weapon X1 atau 11.
dan menghapus ingatan Logan. Di mana Logan ini ternyata akan dijadikan prajurit mutan. Namun ucapan yang dikatakan Stryker didengar oleh Logan. Logan pun langsung kerasukan macan. Kemudian menyerang fasilitas tersebut. Setelah itu Logan kabur dalam keadaan telanjang. Karena asetnya kabur, Stryker meminta Zero untuk menangkap Logan. Logan terus berlari dan berakhir masuk ke gudang milik pasangan kakek nenek. Si kakek bernama Travis dan si nenek bernama Heather. Kakek Travis masuk ke dalam gudang untuk mengeceknya. Kemudian ia menemukan Logan yang terlihat seperti orang. Travis pun menyuruh Logan untuk masuk ke dalam rumah serta mengganti pakaian milik anaknya. Di dalam kamar mandi, Logan nampak terheran-heran dengan cakarnya yang sekarang, di mana cakar tersebut sangat tajam dan kuat. Setelah itu, Travis meminta Logan untuk makan malam bersama Heather. Keesokan harinya, kakek Travis memberikan jaket milik putranya kepada Logan. Saat nenek Heather masuk sambil membawakan wedang, tiba-tiba ia tertembak beserta Travis. Ternyata yang menembak adalah Zero. Gak cuma menembak keduanya, mereka juga mengebom gudang milik Travis. Untungnya, Logan berhasil keluar sambil membawa motor Travis. Zero dan agen lainnya langsung mengejar Logan. Logan yang juga kebelet pipis akhirnya memutuskan untuk melawan mereka. Dengan cakar barunya, Logan berhasil menghancurkan 2 mobil Alfa. Setelah itu, Logan memotong baling-baling helikopter, membuat helikopter tersebut terjatuh. Zero yang terjebak di dalam helikopter menghubungi Stryker. Mereka membicarakan tentang pulau. Kemudian Logan mengambil walkie-talkie-nya lalu mengatakan kepada Stryker, "Saya akan membunuh Victor, setelah itu kau berikutnya." Di saat Logan pergi, Zero mengejek-ngejek Logan dengan memanggil nama orang tuanya. Logan pun marah, kemudian menyalakan solar yang berceceran untuk meledakkan helikopter. Setelah itu, Logan pergi ke Las Vegas untuk menemui anggota tim X yang masih hidup, yaitu John Reed. Logan akhirnya bertemu dengan John, lalu bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan Victor dan salah satu korbannya adalah pacar Logan. John kemudian mengungkapkan kalau Victor berubah sejak Logan pergi, karena itu Victor dicampakkan oleh tim lain. Logan menanyakan kepada John tentang pulau yang pernah ia dengar dari Zero. John pun menjawab bahwa itu ada hubungannya dengan Victor, dan satu-satunya yang tahu tentang keberadaan Victor sekarang adalah Fred Dukes. John lalu menuntun Logan bertemu dengan Dukes, yang kini sudah berubah menjadi kembrot. Sebelum mendapatkan informasi dari Dukes, Logan diminta untuk melawan Dukes. Logan pun menyetujui dan mulai bertarung dengannya. Logan terlihat kewalahan melawan Dukes, hingga akhirnya Logan mengetahui kelemahan Dukes yaitu di bagian kepalanya. Logan langsung menyerang kepala Dukes membuat Dukes merasa pening lalu terjatuh. Setelah itu Logan menanyakan keberadaan Victor. Dukes mengatakan kalau Victor masih bekerja sama dengan Stryker. Dukes juga mengungkapkan rencana lain Stryker yaitu menyuruh Victor menangkap mutan lain untuk diambil sampel kekuatannya, lalu digabungkan menjadi satu yang nantinya akan dijadikan pembunuh mutan serta dijadikan senjata pertahanan negara. Semua mutan yang sudah ditangkap kemudian dibawa ke Pulau Tremel yang Dukes saja tidak tahu letaknya. Namun Dukes menunjukkan salah satu mutan yang berhasil lolos dari Tremel, yaitu Remy LeBeau. Dari sinilah Logan sadar kalau ia juga menjadi salah satu korban perbuatan keji Stryker yang menggunakan Kayla untuk menjadikan Logan eksperimennya. Logan dan John pun langsung pergi menemui Remy di New Orleans. Di sisi lain, Victor sedang memburu mutan muda yang bernama Summer, di mana Summer ini mempunyai kekuatan laser optik di matanya. Victor mengejar Sum, kemudian mereka terjadi pergelutan. Victor berhasil mengalahkan Summer, kemudian Stryker datang untuk melumpuhkan Sum. Setelah itu, Victor membawa Sum ke Tremel. Logan dan John akhirnya bertemu dengan Remy yang sedang bermain Remy.
Di hadapan Remy, Logan menanyakan tentang Pulau Trimel. Namun Remy tiba-tiba malah menyerang Logan karena berpikir kalau Logan akan menangkapnya. Sedangkan John pergi berkeliling melihat-lihat keadaan setempat. Di sini John melihat Victor masuk ke dalam gang. John pun langsung mendekati Victor dan mulai pertarungan. Walaupun John bisa menyerang Victor sambil berteleport, namun Victor mampu menebak pergerakan John yang akhirnya John berhasil dibunuh. Remy dan Logan masih gebuk-gebukan. Remy berhasil membanting Logan sampai keluar dari tembok. Saat itu juga Logan melihat Victor sedang mengambil sampel darah John. Logan yang memiliki dendam langsung berlari dan terjadilah pertarungan. Logan berhasil mengalahkan Victor, namun saat Logan akan membunuhnya, Remy datang sambil mengentakkan kekuatannya. Hal tersebut membuat Victor memilih untuk melarikan diri. Logan pun kesal, kemudian ia kembali bertarung dengan Remy. Logan berhasil mengalahkan Remy. Kemudian ia membuat kesepakatan, di mana Remy ini diminta mengantarkan ke Trimel agar Logan bisa membunuh Victor serta Striker. Karena Remy ini juga menginginkan Striker dilenyapkan, akhirnya ia pun setuju mengantarkan Logan. Sementara di lab fasilitas Trimel, salah satu jenderal bernama Munson menantang ide Striker untuk menggunakan mutan sebagai senjata pertahanan negara. Munson juga mengetahui fakta bahwa anak dari Striker adalah seorang mutan dan juga menjadi tersangka atas pembunuhan istri Striker. Hal tersebut membuat Striker berpikir kalau Munson akan menjadi penghalang eksperimennya. Striker pun langsung membunuh Munson dengan pisau dapur. Gak jelas tuh. Remy membawa Logan ke Trimel dengan pesawat miliknya. Sesampainya di lokasi, Logan terjun dari pesawat untuk menyusup ke fasilitas Trimel. Sedangkan Remy akan menjemputnya setelah Logan menyelesaikan tugas. Logan berhasil menyusup ke gedung dan melihat beberapa mutan sedang ditahan. Setelah itu, Logan berhasil menemukan Striker, di mana Striker ini sedang mengerjakan eksperimennya menggunakan kekuatan beberapa mutan ke tubuh objek. Demonya, di mana objek yang digunakan Striker adalah Wet, ahli katana. Eksperimen ini adalah Weapon 11 dengan nama Deadpool atau pembunuh mutan. Tak hanya itu, Logan juga bertemu kembali dengan Kayla yang ternyata tidak benar-benar dibunuh oleh Victor. Yang dilakukan Kayla dan Victor hanya untuk mendapatkan Logan. Kayla juga terpaksa melakukan ini karena adiknya bernama Emma yang seorang mutan juga ditahan oleh Striker. Kayla mempunyai mutasi Tek-Tok Hypnosis, yaitu bisa menghipnotis hanya dengan menyentuhnya saja. Kecewa dengan pernyataan Kayla, Logan pun sakit hati kemudian pergi meninggalkan tempat ini. Setelah Logan pergi, Kayla meminta Striker untuk membebaskan Emma. Akan tetapi Striker menolaknya. Victor juga ikut nimbrung menagih adamantium yang dijanjikan oleh Striker. Mengetahui kalau Striker berbohong, Victor melampiaskannya ke Kayla dengan cara mencekiknya. Logan yang saat itu belum jauh dari tempat kejadian mendengar teriakan Kayla. Ia pun langsung putar balik kemudian bertarung dengan Victor. Logan akhirnya berhasil mengalahkan Victor dan akan memenggal kepalanya. Namun Logan tak tega karena bagaimanapun juga Victor adalah kakaknya. Setelah itu Kayla meminta maaf kepada Logan atas perbuatannya. Ia kemudian membujuk Logan untuk membantunya membebaskan adiknya. Logan pun akhirnya sepakat. Sementara Striker meminta ilmuannya untuk melepaskan Deadpool agar Deadpool ini bisa membunuh Logan. Logan menemukan para mutan muda berbakat. Ia pun merasa kasihan dan akhirnya Logan membuka semua sel untuk membebaskan para mutan. Setelah itu, Logan dan Kayla membawa para mutan keluar dari fasilitas. Akan tetapi saat akan keluar, mereka dihadang oleh Deadpool. Logan menyuruh Kayla untuk pergi lewat jalan lain, sementara dirinya bertarung melawan Deadpool.
Dalam pertarungan tersebut, Deadpool terlihat lebih unggul karena ia mempunyai kemampuan dari berbagai mutan. Logan pun memancingnya ke atas cerobong reaktor nuklir. Deadpool yang memiliki kekuatan John dengan cepat berpindah ke atas cerobong. Kemudian ia kembali bertarung dengan Logan. Karena Logan belum udut kretek, ia pun berhasil dikalahkan oleh Deadpool. Stryker kemudian meminta Deadpool untuk memenggal kepalanya. Akan tetapi, Victor datang dan langsung menempiling Deadpool. Keduanya hampir masuk ke dalam reaktor, tapi Victor berhasil menangkap lengan Logan, lalu menyelamatkan nyawanya dengan alasan hanya akulah yang boleh membunuhmu. Kayla yang sedang mencari jalan keluar bersama para mutan dihadang oleh para penembak yang mencoba menghentikan mereka. Dengan kelebihannya, Emma melindungi yang lain dan membawa Summer untuk menembaki musuhnya dengan laser. Setelah itu, Kayla meminta Emma dan Summer keluar lebih dulu, dan terlihat Kayla terkena tembakan. Di sisi lain, Stryker mengambil pistol serta peluru adamantium, di mana peluru tersebut bisa membuat Logan hilang ingatan. Victor dan Logan masih gebuk-gebukan dengan Deadpool. Di saat mereka berhasil menikamnya, Deadpool berteleport ke seberang reaktor. Kemudian Deadpool menembakkan laser dari matanya. Logan menahan serangan Deadpool sementara Victor menyerang Deadpool dari arah samping. Logan mengarahkan balik lasernya membuat Deadpool meletik ke arah lain. Setelah itu Deadpool menyerang Victor. Logan yang mempunyai kesempatan langsung melompat lalu memenggal kepala Deadpool. Tubuh Deadpool jatuh ke reaktor beserta kepalanya yang terus melaser bagian cerobong reaktor. Victor berpesan kepada Logan, sebagai saudara laki-laki, mereka harus saling menjaga satu sama lain. Lalu Victor melompat kemudian disusul dengan Logan saat cerobong reaktor hancur. Di saat Logan akan tertimpa runtuhan, Remy datang menyelamatkannya. Kemudian Logan meminta Remy untuk membantu para mutan keluar dari Trimel. Logan menemukan Kayla terluka. Kemudian ia membawa Kayla pergi dari tempat ini. Akan tetapi Stryker dari kejauhan menembak Logan. Logan tak bisa berkutik ketika Stryker berhasil menembak pelurunya tepat di kepala Logan. Stryker mendekati Kayla dan berniat untuk membunuhnya. Tapi dengan sentuhan cakninya, Kayla berhasil menghipnotis Stryker, membuat Stryker nurut atas perintah Kayla yang meminta Stryker untuk berjalan terus tanpa henti sampai kakinya berdarah. Summer menuntun Emma dan mutan lainnya keluar. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai mutan dan menyebutnya Profesor X. Profesor X kemudian menawari mereka untuk keluar dari pulau menggunakan helikopter. Sementara Remy kembali lagi untuk menjemput Logan. Namun saat Logan tersadar, Logan sudah hilang ingatan dan tak mengenali Remy. Remy kemudian mengajak Logan pergi. Saat itu juga Logan melihat Kayla sudah meninggal. Namun lagi-lagi Logan tak mengenali Kayla. Berarti ia benar-benar hilang ingatan. Lalu Logan menolak ikut dengan Remy dan memilih jalannya sendiri. Logan menutup mata Kayla lalu pergi. Dan di akhir film, terlihat Stryker yang masih terus berjalan tiba-tiba dihentikan oleh para militer yang akan menangkapnya atas pembunuhan terhadap Jenderal Munson. Di adegan pasca kredit, Deadpool kembali hidup lalu meraih kepalanya dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film X-Men Origin Wolverine. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang bijak adalah orang yang tak mencuci celana pendeknya selama 3 hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.